Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Dan di pelajaran kita kali ini, insya Allah kita akan membahas hamzah wasl dan bagaimana cara membacanya ya. Di video sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas hamzah qata'. Dan sekarang kita akan membahas hamzah wasalnya ya. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita ke contohnya, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Sebagaimana keterangannya, hamzatul wasli hiya hamzatul lati tazharu fin nutqi idza ja'at fi bad'il kalami wala tazharu idza wusilat bima qablaha. Artinya, jadi hamzah wasl itu adalah hamzah yang tampak atau zahir jelas diucapkannya apabila hamzah wasl tersebut posisinya ada di awal kalimat. Dan hamzah wasl tersebut tidak akan zahir atau tidak akan tampak diucapkannya bila mana hamzah wasl tersebut posisinya ada di tengah-tengah bacaan atau ketika diwasolkan dari bacaan sebelumnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hamzah wasl tersebut itu apabila posisinya di awal kalimat maka akan dibaca ya atau zahir ketika diucapkannya. Tetapi jika hamzah wasl tersebut posisinya ketika diwasolkan atau di tengah-tengah bacaan, maka hamzah wasl tersebut tidak dibaca ya atau diabaikan ya, seperti itu. Adapun bentuk hamzah wasl, perhatikan bentuk hamzah wasl dalam mushaf Utsmani itu biasanya berbentuk seperti alif biasa ya, seperti ini, atau alif yang di atasnya ada shad kecil ya, seperti ini. Shad kecil ini menandakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah wasl ya. Baik, sekarang kita bahas ke contohnya satu persatu ya, silakan diperhatikan. Yang pertama kita akan membahas contoh ketika hamzah wasl tersebut posisinya di awal kalimat ya. Silakan diperhatikan. Ittabi'u. Nah, ini hamzah wasl dan posisinya ada di awal kalimat atau di awal bacaan ya. Maka hamzah wasl tersebut itu akan menerima harokat ya, baik itu harokat fathah, harkat kasroh maupun harkat doma. Dan di sini ketika berharkat kasroh ya, karena huruf yang ketiganya yaitu huruf ba berharkat kasroh, maka hamzah wasl tersebut dibacanya kasroh ya. Ittabi'u, seperti itu. Berikutnya ihbitu. Hamzah wasl posisinya ada di awal kalimat atau di awal bacaan. Maka hamzah wasl tersebut itu menerima harkat ya, baik itu harkat fathah, harkat kasroh maupun harkat doma. Dan di sini berharkat kasroh karena huruf yang ketiganya berharkat kasroh ya, yaitu ba. Ihbitu, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu contoh ketika hamzah wasl tersebut posisinya ada di tengah-tengah kalimat atau ketika diwasolkan ya dari bacaan sebelumnya. Contohnya silakan diperhatikan. Isa bin Maryam. Perhatikan dari bacaan ibnu di sini hamzah wasl sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan atau ketika diwasolkan dari bacaan sebelumnya, yaitu dari bacaan Isa ya. Maka hamzah wasl tersebut itu tidak zahir atau tidak tampak ya, tidak dibaca atau tidak dianggap. Jadi langsung ke baknya ya. Isa bin Maryam, seperti itu. Karena jika hamzah wasl ini tidak diwasolkan atau tidak disambungkan dari bacaan Isa, maka itu akan dibaca seperti ibnu. Berhubung di sini posisinya ada di tengah-tengah bacaan atau ketika diwasolkan, maka hamzah wasl tersebut tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Isa bin Maryam, seperti itu. Contohnya lagi silakan diperhatikan. Bi'sal ismu. Nah, di sini hamzah wasl
sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan ya, atau ketika diwasolkan dari bacaan sebelumnya, yaitu dari bacaan bi'sa ya, maka hamzah wasol tersebut itu tidak dibaca atau tidak zohir ya, tidak diucapkan. Jadi cara membacanya bi'sal ismu, seperti itu. Karena jika hamzah wasol di sini tidak disambung dari bacaan sebelumnya, maka akan menerima harkat. Contohnya al-ismu, seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke contohnya lagi. Dan ini contoh ketika hamzah wasol tersebut posisinya ada di tengah-tengah kalimat ya, atau ketika diwasolkan. Yang pertama silakan diperhatikan. Innallaha astafaki. Perhatikan dari bacaan istafaki. Ini ada alif atau ini hamzah ya. Hamzah wasol sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan. Maka hamzah wasol tersebut itu tidak tampak atau tidak zohir ketika diucapkan ya. Jadi tidak dibaca. Innallaha astafaki, seperti itu. Contohnya lagi warka'i. Nah, perhatikan di sini ada hamzah wasol sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan atau ketika diwasolkan ya, maka hamzah wasol tersebut itu tidak tampak ya, atau tidak diucapkan. Warka'i, seperti itu. Contohnya lagi wasjudi. Perhatikan ada hamzah wasol sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan ya, maka hamzah wasol tersebut itu tidak dibaca ya, atau tidak tampak. Wasjudi, seperti itu. Contoh yang terakhir silakan diperhatikan. Rabbi ja'alli. Nah, perhatikan di sini dari bacaan ija'alli ya, ada hamzah wasol dan posisinya ada di tengah-tengah bacaan atau ketika diwasolkan dari bacaan sebelumnya ya, maka hamzah wasol tersebut itu tidak tampak atau tidak diucapkan ya. Rabbi ja'alli, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hamzah wasol itu akan tampak diucapkan apabila ada di awal kalimat dan tidak akan tampak atau tidak akan diucapkan apabila hamzah wasol tersebut berada di tengah-tengah kalimat atau ketika diwasolkan ya. Namun perlu kita ingat bahwa hamzah wasol ini yang berbentuk alif ya, namun berbeda dengan alif mad. Berbeda dengan alif huruf mad ya. Karena huruf alif mad itu tidak akan berharkat selamanya ya. Karena alif mad tersebut itu fungsinya untuk memanjangkan bacaan saja ya. Tetapi tidak akan menerima harkat selamanya. Seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di video berikutnya ya, insya Allah. Baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.